Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3592, melawan Aula Naga Darah lagi. Waktu berlalu, tetapi Danzu, Lu Ming, dan yang lainnya masih belum muncul. Suasana di tempat kejadian menjadi semakin hikmat. Sepertinya kau berbohong padaku. Kau mencari kematian. Wajah penguasa istana naga darah itu gelap. Tangannya seperti cakar naga. Dia meraih udara dan menangkap seorang murid keluarga naga hitam. Tidak, tunggu. Orang tua dari keluarga naga hitam berteriak. Wah, penguasa olah naga darah meremas dengan kuat, dan murid itu meledak menjadi awan kabut darah. Menjijikkan. Banyak orang dari keluarga naga hitam meraung dalam hati mereka, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya. Kesabaranku ada batasnya. Mulai sekarang, aku akan membunuh salah satu anggota keluarga naga hitammu setiap 10 menit sampai orang yang kutunggu muncul. Kata Master Aula Naga Darah dengan dingin. 10 menit telah berlalu dengan sangat cepat. Semua orang dari keluarga naga hitam dipenuhi rasa takut. 10 menit lagi telah berlalu. Hehe, siapa di antara kalian yang harus kubunuh? Kepala balai naga darah mencibir, dan cahaya merah darah di matanya menjadi lebih intens. Itu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Tatapannya menyapu sekeliling, dan siapapun yang tertangkap oleh tatapannya akan mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Mereka berkeringat dingin dan sangat ketakutan. Itu kamu. Pada akhirnya, tatapan pemimpin Aula Naga Darah tertuju pada seorang wanita muda. Wajah wanita itu tiba-tiba menjadi pucat tanpa jejak darah. Pemimpin Aula Naga Darah hendak menangkap wanita itu. Jika kamu ingin mati dengan menyedihkan, kamu bisa mencobanya. Pada saat ini, suara dingin datang dari kedalaman keluarga naga hitam. Hah! Penguasa Aula Naga Darah dan yang lainnya melihat ke belakang keluarga naga hitam. Ada 5 orang yang terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kelima orang ini adalah Lu Ming, Danzu, dan yang lainnya. Lu Ming juga yang baru saja berbicara. Tuan Muda dan yang lainnya ada di sini. Para pria keluarga naga hitam sangat gembira. Mereka tahu bahwa pemuda yang bersama Cheng Zhu sangat kuat. Mungkin, dia bisa diselamatkan. Tak lama kemudian, Lu Ming dan kelompoknya tiba. Sua. Dalam sekejap, sedikitnya 20 ahli Aula Naga Darah mengepung Lu Ming dan kelompoknya, menghalangi jalan keluar mereka. Raja Dewa tingkat 9 dan 6 Raja Dewa tingkat 8. Lu Ming menyebarkan indera spiritualnya. Dengan satu gerakan, dia mengetahui kekuatan Aula Naga Darah. Tingkat kekuatan ini mungkin dianggap sangat kuat di planet induk suku naga, tetapi itu masih belum cukup di matanya. Lu Ming dan kelompoknya datang ke hadapan Master Balai Naga Darah dan yang lainnya. Siapa yang membunuh orang-orangku beberapa hari yang lalu? Tatapan mata ketua Aula Naga Darah menyapu Lu Ming dan yang lainnya, akhirnya tertuju pada Lu Ming. Ini karena dia sudah bisa merasakan bahwa basis kultivasi Lu Ming berada di tingkat ke-7 alam Raja Surgawi. Orang yang dia kirim saat itu juga berada di alam Raja Dewa tingkat ke-7. Satu-satunya orang yang bisa membunuh Raja Dewa tingkat ke-7 adalah Lu Ming. Aku, Lu Ming menjawab dengan tenang. Baiklah, nak. Beranikah kau membunuh orang-orang balai naga darahku? Keluarga naga hitammu tidak perlu ada lagi. Serahkan token naga hitam dan aku akan membiarkan mayat kalian tetap utuh. Pemimpin Aula Naga Darah berkata dengan dingin. Hehe. Lu Ming tersenyum tipis. Nak, apa yang kamu tertawakan? Ketua Aula Naga Darah menatap Lu Ming. Tidak banyak. Aku benar-benar ingin melihat apa yang akan kau gunakan untuk menghancurkan keluarga naga hitam. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Oh, nak, sepertinya kau sangat percaya diri. Apakah kau pikir kau bisa melawan kami dengan basis kultivasi alam Dewa Raja Langit ke-7-mu? Pemimpin Aula Naga Darah mencibir. Kultivasi Raja Dewa tingkat ke-9-nya meledak dengan ledakan keras. Ledakan, ki darah melesat ke langit dan udara bergetar. Aura God King tingkat 9 menyapu ke segala arah seperti gelombang yang tak berujung. Sekte Danzu dan 3 patriark lainnya semuanya gemetar hebat. Mereka dipaksa mundur beberapa ratus meter sebelum mereka bisa menstabilkan tubuh mereka. Wajah mereka pucat dan dipenuhi ketakutan. Mengerikan sekali. Keberadaan God King tingkat ke-9 benar-benar mengerikan. Itu seperti jurang tak berujung, tak terduga dan mustahil untuk dilawan. Menghadapi keadaan seperti itu,
mereka bahkan tidak mampu untuk melawan sedikit pun, karena mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka, mereka akan hancur hanya dengan satu tamparan dari pihak lawan. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Menghadapi keberadaan seperti itu, mungkinkah Lu Ming cocok? Bukan hanya mereka, hati orang-orang dari keluarga naga hitam juga ikut tenggelam. Beberapa dari mereka bahkan mulai gemetar. Namun, Lu Ming berdiri di sana seperti batu, tidak bergerak sama sekali. Kamu terlalu banyak bicara, lakukan tindakan. Lu Ming berkata dengan dingin. Bocah, kau cari kematian. Bunuh. Teriak kepala balai naga darah dengan dingin, dan niat membunuh yang dingin meledak. Pada saat yang sama, dia bergerak. Dia melangkah maju dan mencakar Lu Ming, seolah-olah naga surgawi sedang berburu makanan. Angin kencang bersiul dan ki ada di mana-mana, menyelubungi Lu Ming dari dalam. Ledakan. Tubuh Lu Ming meledak dengan suara keras. Energi surgawi meledak, dan Lu Ming melancarkan pukulan. Pukulan ini ditujukan pada pemimpin Aula Naga Darah. Bocah, beraninya kau menerima seranganku secara langsung. Hancurkan. Pemimpin Aula Naga Darah mencibir dalam hatinya, seolah-olah dia sudah bisa melihat adegan tinju Lu Ming yang dihancurkan. Saat berikutnya, serangan mereka bertabrakan. Pada saat itu, ekspresi pemimpin Aula Naga Darah berubah. Dari keganasan awalnya, berubah menjadi keterkejutan. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, tubuh pemimpin Aula Naga Darah bergetar hebat. Dia mundur beberapa ribu meter dan menatap Lu Ming dengan kaget. Si. Terdengar suara terkesiap di tempat kejadian. Pemimpin Aula Naga Darah, eksistensi Raja Dewa tingkat 9, benar-benar dipaksa mundur oleh pukulan Lu Ming. Mengerikan. Bagaimana mungkin kemampuan Lu Ming bisa begitu mengerikan? Baiklah. Orang-orang yang gembira adalah orang-orang dari keluarga Danzu dan keluarga Naga Hitam. Mereka sangat gembira melihat Lu Ming memukul mundur Master Aula Naga Darah dengan satu pukulan. Mereka kini terselamatkan. Lu Ming melirik kekosongan dengan acuh tak acuh, lalu menatap Master Aula Naga Darah dan berkata, hanya ini yang kau punya. Ini konyol. Tentu saja, Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Kalau tidak, Master Aula Naga Darah akan meledak menjadi kabut berdarah. Lu Ming sengaja menyembunyikan kemampuannya. Brengsek. Pemimpin Aula Naga Darah meraung di dalam hatinya saat tatapannya menjadi semakin ganas. Dia adalah Raja Dewa tingkat 9, namun dia dipaksa mundur oleh Raja Dewa tingkat 7. Ini adalah penghinaan besar yang tidak dapat dia tanggung. Serang bersama dan musnahkan bocah nakal ini. Pemimpin Aula Naga Darah meraung. Membunuh. Para ahli dari Aula Naga Darah berteriak. 6 Raja Dewa tingkat 8 dan selusin Raja Dewa tingkat 7 semuanya melepaskan kekuatan penuh mereka dan mengepung Lu Ming. Master Aula Naga Darah juga berteriak dan mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk menyerang Lu Ming. Lebih dari 20 orang kuat menyerang Lu Ming secara bersamaan. Kekuatan mereka begitu mengejutkan sehingga orang biasa akan ketakutan setengah mati. Namun, Lu Ming pernah melihat kejadian besar sebelumnya. Ini hanya masalah kecil. Asyik, Lu Ming melancarkan gerakannya. Ia menghindari pemimpin Aula Naga Darah secara langsung dan tidak melawannya secara langsung. Sebaliknya, ia menyerang yang lain. Wah, Lu Ming melancarkan pukulan dan mengalahkan seorang ahli Divine King tingkat 7 dari Blood Dragon Hall. Kekuatan pukulan itu melonjak dan ahli Blood Dragon Hall itu menjerit mengerikan saat dia terhempas. Bab 3593 Pertemuan pertama dengan orang luar. Setelah membunuh ahli Raja Dewa tingkat 7, Lu Ming membalikkan tubuhnya. Kakinya seperti cambuk baja saat ia menyerang Raja Dewa tingkat 7 lainnya. Tubuh Raja Dewa tingkat 7 itu langsung meledak. Bunuh, teriak Lu Ming. Seperti seekor harimau di antara kawanan domba, tubuhnya berlumuran darah. Setiap serangan membunuh seorang ahli dari Aula Naga Darah. Terlepas dari apakah itu Raja Dewa tingkat ke-8 atau ke-7, semuanya sama saja. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah membunuh lebih dari 10 ahli Aula Naga Darah. Brengsek, bagaimana orang ini bisa begitu mengerikan? Mundur. Orang-orang yang tersisa semuanya panik dan gemetar ketakutan. Bagaimana mereka masih berani melawan? Mereka terus mundur. Jangan mundur. Bunuh dia bersamaku. Dia hanya berada di tingkat ke-9 alam God King. Pemimpin Aula Naga Darah meraung. Namun,
Orang-orang yang tersisa tidak berani melawan. Jika mereka terus melawan, mereka akan mati. Mereka mundur jauh dari medan perang. Adapun para anggota Aula Naga Darah dengan tingkat kultivasi rendah, mereka mundur satu demi satu, tidak berani mendekati Lu Ming. Orang-orangmu telah mundur. Sekarang, hanya kau yang tersisa. Aku akan mengantarmu pulang. Lu Ming berkata dengan dingin. Kau pikir kau bisa membunuhku? Kekuatan Senmu hanya sedikit lebih kuat dariku. Pemimpin Aula Naga Darah berteriak saat seluruh tubuhnya ditutupi oleh kekuatan suci berwarna merah darah. Benarkah begitu? Suara acuh tak acuh Lu Ming terdengar. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan menyerbu ke arah Master Aula Naga Darah. Namun, pemimpin Aula Naga Darah tidak melawan. Sebaliknya, dia mundur dengan panik. Kau ingin pergi? Tetaplah di sini. Suara Lu Ming terdengar. Kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia berhasil menyusul Blood Dragon Hall Master dalam sekejap. Dia melancarkan pukulan. Pemimpin Aula Naga Darah meraung. Dia mengeluarkan pedang tempur berwarna merah darah dan menebasnya. Akan tetapi, ketika pedang tempur berwarna merah darah dan tinju Lu Ming bertabrakan, tubuh pemimpin Aula Naga Darah bergetar hebat dan dia terus-menerus mundur. Dia menyembunyikan kekuatannya. Pemimpin Aula Naga Darah meraung kaget. Dia merasakan kemampuan Lu Ming lebih kuat dari sebelumnya. Sudut bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum dingin. Dia hanya meningkatkan kekuatannya sedikit dan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Membunuh, bunuh. Lu Ming berteriak dingin dan terus menyerang Master Aula Naga Darah. Pemimpin Aula Naga Darah meraung. Dia tidak bisa melarikan diri dan hanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Namun, dia sama sekali bukan tandingan Lu Ming. Hanya dengan beberapa gerakan, dia batuk darah dan mundur. Dia terluka parah. Aku akan mengantarmu pergi. Suara Lu Ming terdengar dingin. Niat membunuh yang dingin membuat bulu kuduk pemimpin Aula Naga Darah merinding. Selamatkan aku, cepat selamatkan aku. Master Balai Naga Darah tiba-tiba meraung ke arah kehampaan. Para anggota keluarga naga hitam gemetar. Penguasa Aula Naga Darah meminta bantuan. Mungkinkah ada ahli lainnya? Tidak ada gunanya meminta bantuan dari siapapun. Bunuh saja. Mati. Lu Ming berteriak dingin. Kekuatan tinjunya seperti pelangi, melesat ke arah pemimpin Aula Naga Darah. Berhenti. Berhenti. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras dari kehampaan. Pada saat yang sama, aura mengerikan memenuhi udara. Menghadapi aura ini, orang-orang dari keluarga naga hitam merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi keberadaan yang tak terkalahkan dan menakutkan. Beberapa yang lebih lemah jatuh ke tanah, mata mereka dipenuhi rasa takut. Aura ini terlalu mengerikan. Bahkan Danzu dan ketiga tetua membelalakkan mata mereka karena terkejut. Namun, Lu Ming seolah tidak merasakan aura ini. Kekuatan tinjunya masih ada saat dia melancarkan serangan. Pukulan ini langsung menembus pertahanan penguasa Istana Naga Darah. Sebelum penguasa Istana Naga Darah sempat bersukacita, dia mengeluarkan teriakan menyedihkan saat kepalanya meledak. Pemimpin Aula Naga Darah telah mati. Pada saat ini, sebuah sosok muncul di kehampaan. Sosok itu adalah seorang pria muda. Pria itu berkulit hijau dan dia menatap Lu Ming dengan tatapan dingin. Nak, aku sudah bilang padamu untuk berhenti sekarang, kau tidak mendengarku. Pemuda itu menatap Lu Ming dan berkata dengan dingin. Aku mendengarmu. Maaf, aku tidak berhenti sekarang. Lu Ming merentangkan telapak tangannya dan berkata dengan santai. Pada saat yang sama, dia melirik ke arah pemuda itu. Sebelum dia melancarkan gerakan, Lu Ming telah memperhatikan pemuda ini, tetapi dia tidak bersuara sedikit pun. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya tadi karena dia ingin menguji apa niat pemuda itu. Apa tujuannya? Itulah sebabnya dia tidak menggunakan kekuatannya secara penuh dan menyimpannya sebagai kartu truf. Kalau tidak, jika Lu Ming menggunakan kekuatan penuhnya, puluhan ahli dari Aula Naga Darah tidak akan cukup untuk membunuhnya dalam satu gerakan. Sekarang, tampaknya Aula Naga Darah didukung oleh pemuda ini. Kau tidak berhenti. Hehe, kau mencari kematianmu sendiri. Tatapan mata pemuda itu sangat dingin. Ia menatap Lu Ming dengan niat membunuh yang sangat dingin. Kau orang luar, kan? Lu Ming tiba-tiba berkata. Apa? Hati orang-orang yang hadir bergetar. Orang luar. Sekarang, semua orang di planet induk ras naga tahu bahwa banyak orang luar telah menyerbu. Dalam legenda kuno, orang luar semuanya adalah iblis yang berspesialisasi dalam membunuh iblis mereka.
Konon pada zaman dahulu kala, planet induk ras naga sangatlah makmur. Kemudian, planet itu diserbu oleh orang luar dan para ahli di planet induk serta naga dewa yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Sekarang setelah bangsa luar menyerbu, ras manusia naga di planet induk mereka menjadi sangat sensitif. Pemuda ini sama sekali bukan dari ras manusia naga. Oleh karena itu, Lu Ming dapat melihat sekilas bahwa dia berasal dari dunia luar, sama seperti dirinya. Anda cukup berpengetahuan. Benar, saya orang luar. Anda penduduk asli, tunduklah kepada saya dan dengarkan perintah saya dengan patuh, dan Anda masih bisa hidup. Sedangkan Anda pasti akan mati. Remaja berkulit hijau itu memandang kelompok Danzu dan kemudian pada Lu Ming, niat membunuhnya bertambah kuat. Jika kau berbalik dan pergi, aku tidak akan membunuhmu. Tapi sekarang, aku hanya bisa membiarkanmu hidup. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Tujuan utamanya memasuki planet induk suku naga adalah untuk menemukan Xian Yanxing dan Qiu Yue, lalu memperoleh beberapa kesempatan untuk berkultivasi. Ia akan berusaha untuk tidak menyinggung kekuatan-kekuatan besar di alam semesta purba ini jika ia bisa. Namun, jika pihak lain ingin berurusan dengannya, dia tidak akan bersikap sopan. Apa, kau ingin membunuhku? Hahaha, kau hanya sampah God King tingkat 7. Remaja berkulit hijau itu tertawa. Sebelumnya, dia bersembunyi di kegelapan dan mengamati. Dia telah melihat kemampuan Lu Ming dengan jelas. Dia harus mengakui bahwa Lu Ming adalah seorang jenius karena mampu membunuh Raja Dewa tingkat 9 dengan basis kultivasi Raja Dewa tingkat 7. Jarang sekali melihat orang seperti itu di antara penduduk asli. Namun dibandingkan dengannya, dia jauh lebih rendah. Dia adalah eksistensi dewa yang suci dan juga kesayangan surga. Dengan kekuatan tempur Lu Ming, membunuh Lu Ming akan semudah membalikkan telapak tangannya. Kau tahu tingkat kultivasiku. Aku adalah dewa yang agung, eksistensi yang harus kalian semua hormati. Remaja berkulit hijau itu melanjutkan. Aura di tubuhnya menjadi semakin mengerikan. Seperti gunung yang menekan hati setiap orang. Dewa yang Maha Esa. Dia adalah dewa tertinggi, pembangkit tenaga listrik alam dewa tertinggi yang tak terkalahkan dalam legenda. Semua orang dari keluarga naga hitam terkejut. Mereka menatap pemuda berkulit hijau itu dengan ketakutan di mata mereka. Sebelum planet induk ras naga pulih, alam dewa surgawi merupakan eksistensi legendaris. Hanya legenda kuno yang memiliki orang-orang yang telah mencapainya. Pada saat itu, orang terkuat di planet induk klan naga hanya berada di alam dewa surgawi tingkat ke-9. Bahkan alam raja dewa adalah harapan yang luar biasa. Bab 3594, Pertarungan Sengit. Bahkan sekarang, setelah planet induk ras naga pulih selama 100 tahun, dikatakan bahwa orang terkuat hanya berada di puncak alam raja surgawi. Namun, pemuda di depannya adalah seorang dewa surgawi. Di mata mereka, ini adalah eksistensi yang tak terkalahkan, sosok menakutkan yang tidak bisa mereka lawan. Namun, ekspresi Lu Ming masih sangat tenang. Tahap pertama dewa yang surgawi. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Dia sudah bisa mengetahui kalau tingkat kultivasi pemuda berkulit hijau itu sudah berada pada tahap pertama alam dewa-dewa. Secara logika, seharusnya tidak demikian. Karena mereka yang memasuki planet induk ras naga kali ini pada dasarnya semuanya adalah jenius dewa-dewa tingkat ketiga. Misalnya, mereka yang berasal dari Sekte Pedang Api Suci yang datang, selain Lu Ming, semuanya adalah dewa tingkat 3. Mereka yang berada di bawah dewa tingkat 3 hampir sama dengan Lu Ming, jenius yang menentang surga dengan kekuatan tempur yang kuat. Adapun pemuda di depannya, dia baru berada di tahap pertama alam dewa surgawi. Dia seperti Lu Ming dengan kekuatan tempur yang menantang surga atau dia terluka ketika dia memasuki planet induk klan naga dan belum pulih sepenuhnya. Lu Ming condong ke poin kedua. Tampaknya tidak mudah untuk memasuki 18 titik lemah itu. Mereka yang berhasil masuk semuanya telah membayar harganya. Sama seperti dia, mereka telah terluka dan belum pulih ke puncaknya. Lu Ming sudah lama merasakan kultivasi pihak lain. Jika pihak lain adalah eksistensi dewa-dewa tingkat ketiga, dengan kultivasi Lu Ming saat ini, dia pasti bukan lawannya. Tak perlu dikatakan, dia pasti akan berbalik dan pergi. Tapi dewa tingkat pertama yang surgawi. Dia tak kenal takut. Aku tidak peduli apakah kau seorang dewa atau raja dewa. Pergilah sekarang dan kau bisa hidup. Jika tidak, kau akan berakhir seperti Master Aula Naga Darah.
Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kita sudah selesai. Mendengar perkataan Lu Ming, wajah orang-orang dari keluarga naga hitam menjadi pucat. Mereka tidak punya kesempatan. Dewa ini mungkin akan memusnahkan mereka. Di mata mereka, meskipun Lu Ming kuat, dia jelas bukan tandingan seorang dewa. Seperti yang diduga, ekspresi remaja berkulit hijau itu sangat dingin. Dia menatap Lu Ming dengan niat membunuh yang dingin dan berkata, penduduk asli yang bodoh, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan melumpuhkanmu dan membuatmu berharap kau mati. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, remaja berkulit hijau itu bergerak. Cahaya hijau memenuhi telapak tangannya dan membentuk cahaya pedang hijau, yang menusuk ke arah dantian Lu Ming. Dia ingin menghancurkan inti bintang Lu Ming dalam satu gerakan dan mengubah Lu Ming menjadi cacat. Kecepatan cahaya pedang hijau itu mencengangkan, dan juga memancarkan aura korosif. Racun. Lu Ming mengerutkan kening. Dia mengaktifkan formula pertempuran dan seperlima tetes darah Dewa Purba. Seketika, lapisan sisik naga muncul di tubuhnya. Tinjunya juga ditutupi oleh lapisan sisik naga. Tentu saja, ini adalah niat Lu Ming. Dia juga bisa menyembunyikan sisik naga di bawah kulitnya dan tidak memperlihatkannya. Ledakan. Lu Ming melayangkan pukulan ke arah kilatan pedang hijau itu. Melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Dan EBSP, pemuda berkulit hijau itu mencibir, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, ekspresinya berubah. Hal ini terjadi karena tinju Lu Ming bertabrakan dengan cahaya pedang hijau, sehingga terjadi ledakan dahsyat. Kemudian, cahaya pedang itu menghilang. Inikah kekuatan seorang dewa surgawi? Tidak seberapa. Lu Ming berkata dengan nada meremehkan. Kau menyembunyikan kekuatanmu tadi. Remaja berkulit hijau itu berteriak dingin, tetapi dia sangat terkejut di dalam hatinya. Meskipun itu hanya gerakan biasa, itu sudah cukup untuk dengan mudah memusnahkan keberadaan Raja Dewa tingkat ke-9. Perbedaan antara alam dewa-dewa dan alam Raja Dewa terlalu besar. Namun, Lu Ming berhasil menghancurkan serangannya dengan paksa. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa kekuatan seperti itu akan muncul pada Raja Surgawi tingkat ke-7. Bahkan di dunia luar, tidak banyak orang seperti ini. Tampaknya penduduk asli planet induk ras naga juga memiliki beberapa kejeniusan. Ledakan. Lu Ming tidak mau repot-repot membuang napas dan menyerang remaja berkulit hijau itu. Bocah, aku hanya menyerang dengan santai tadi. Bahkan jika kau menyembunyikan kekuatanmu, kau tetap akan mati. Dan EBSP, mati. Teriak pemuda berkulit hijau itu dengan dingin sambil mengerahkan segenap kekuatannya. Kekuatan sucinya dipenuhi dengan aura kuno dan sunyi. Faktor kekuatan surgawi asal telah terbangun untuk keempat kalinya. Dugaan Lu Ming benar. Awalnya, ia memiliki kultivasi dewa-dewa tingkat ketiga. Namun, saat memasuki planet induk klan naga, ia diserang oleh segel 10.000 naga. Meskipun ia cukup beruntung untuk berhasil masuk, ia sudah terluka parah. Meskipun ia pulih dengan sangat cepat selama kurun waktu tersebut, ia baru pulih ke kultivasi dewa-dewa tingkat pertama. Akan tetapi, meskipun kultivasinya hanya pada tahap pertama alam dewa surgawi, faktor kekuatan surgawi asalnya dan berbagai teknik rahasia masih dapat melepaskan kekuatan yang mengerikan. Membunuh Lu Ming adalah hal yang mudah. Wus, wus. Energi surgawi hijau berubah menjadi gelombang pedang hijau dan menyerang Lu Ming seperti badai. Langit dipenuhi gelombang pedang hijau. Darah asal surgawi. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Setetes darah Dewa Purba diaktifkan, menyebabkan kekuatannya melonjak. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan Lu Ming sangat sederhana. Dia mengayunkan tinjunya dan langit berbintang bergetar. Energi dahsyat menghancurkan gelombang pedang hijau satu per satu. Kemudian, Lu Ming dengan cepat mendekati remaja berkulit hijau itu. Kekuatan tinjunya yang mengerikan menghancurkan remaja berkulit hijau itu. Kekuatan surgawimu. Remaja berkulit hijau itu terkejut setengah mati. Kekuatan Lu Ming terlalu mengerikan. Dia benar-benar telah mengalahkan kekuatan surgawinya dengan basis kultivasi Raja Surgawi tingkat ke-7. Dia memiliki kekuatan surgawi seorang dewa surgawi dan dia telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal untuk keempat kalinya. Dia bahkan tidak dapat memblokir serangan Lu Ming dengan kekuatan surgawi seperti itu. Kita harus tahu bahwa dia bukan dewa biasa. Dia adalah kesayangan surga. 10.000 puncak membunuh. Remaja berkulit hijau itu meraung. Seluruh tubuhnya bersinar. Kemudian,
Lebah beracun seukuran kepalan tangan muncul dan terbang ke arah Luming dalam kawanan yang padat. Ruang di sekitar Luming sepenuhnya terhalang. Inilah asal-muasal keterampilan rahasia remaja berkulit hijau itu. Setiap lebah sangat beracun dan kuat. Mundur, mundur. Semua orang dari keluarga naga hitam terkejut dan mundur jauh. Mereka tidak berani tinggal di dekatnya. Lebah beracun yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni Luming. Ledakan-ledakan. Luming mengayunkan tinjunya. Kekuatan tinjunya meledak dan menyapu kehampaan. Lebah-lebah berbisa itu meledak satu demi satu, berubah menjadi kabut hijau. Akan tetapi, setelah lebah beracun itu berubah menjadi kabut hijau, ia berputar dan berubah kembali menjadi lebah beracun, yang menyerang ke arah Luming. Hahaha, kau tak bisa menghancurkan lebah beracunku. Mati saja. Remaja berkulit hijau itu meraung. Kultivasi saya masih terlalu rendah. Luming mendesah pelan dalam hatinya. Bagaimanapun, kultivasinya baru pulih ke tingkat ketujuh dari alam Raja Surgawi. Di sisi lain, pihak lain adalah Dewa Surgawi tingkat pertama. Perbedaannya terlalu besar. Yang terpenting adalah bahwa pihak lain juga merupakan kesayangan surga tingkat atas. Jika dia adalah Dewa Surgawi tingkat pertama biasa, dia akan dibunuh oleh Luming. Kultivasinya rendah dan kekuatan sucinya tidak cukup kuat, jadi dia tidak dapat mematahkan keterampilan rahasia asal lawannya. Namun, pihak lain memiliki keterampilan rahasia asal tetapi Luming tidak. Dengan pikiran saja, sepatu bot angin penghancur pun muncul. Saat ini, Luming tidak berani menggunakan terlalu banyak keterampilan rahasia asal. Dia hanya bisa menggunakan satu atau dua saja. Sepatu bot pemadam angin adalah yang paling cocok untuk menghadapi remaja berkulit hijau itu. Sepatu bot penghancur angin menyatu dengan kakinya. Sosok Luming melesat dan dia bergegas keluar. Tubuhnya seperti pantom, menghindari lebah beracun satu demi satu. Bab 3595 menaklukkan. Setelah menyatu dengan sepatu bot penghancur angin, Luming tampak berubah menjadi embusan angin. Kecepatannya meningkat tajam dan dia tidak berbentuk, aneh, dan tidak dapat diprediksi. Serangkaian bayangan muncul. Luming telah menghindari serangan lebah beracun dan dengan cepat mendekati remaja berkulit hijau itu. Kemudian, kakinya seperti cambuk baja, menyapu secara horizontal. Udara meledak, dan kekuatannya menyapu pihak lain seperti gelombang pasang. Sepatu bot penghancur angin itu tidak hanya dapat meningkatkan kecepatan seseorang, tetapi juga memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Selain itu, Luming telah mengaktifkan kekuatan darah dewa. Kekuatan serangan ini sangat mengejutkan. Ekspresi remaja berkulit hijau itu berubah. Dia berteriak dan cahaya hijau keluar dari tubuhnya. Di depannya, seekor lebah beracun besar mengembun. Lebah itu ratusan kali lebih besar dari lebah beracun lainnya. Jarum beracun di mulutnya memancarkan cahaya dingin. Jelas itu beracun. Namun, Luming tidak takut. Dia tidak menghentikan serangannya dan terus membombardir mereka. Terjadi ledakan dahsyat yang mengguncang kehampaan dan kekuatan dahsyat menggelinding keluar. Meskipun jarum beracun dari lebah raksasa itu menusuk kaki Luming, jarum itu sama sekali tidak menembus pertahanannya. Kaki Luming tidak hanya ditutupi sepatu bot penghancur angin, tetapi juga sisik naga. Sebaliknya lebah beracun itu meledak. Tubuh remaja berkulit hijau itu bergetar hebat saat dia mundur. Membunuh. Kau sedang mencari kematian, teriak Luming. Ia melangkah maju dan muncul di atas kepala remaja berkulit hijau itu. Ia menendangnya lagi. Ledakan. Keduanya bertabrakan lagi. Remaja berkulit hijau itu bukan tandingannya. Tubuhnya seperti meteorit saat ia jatuh ke tanah. Namun, cahaya hijau keluar dari tubuhnya dan menahannya saat ia mendekati tanah. Sial, bagaimana orang asli ini bisa begitu kuat? Dan EBSCP, remaja berkulit hijau itu ketakutan. Hatinya sudah dipenuhi rasa takut, dan dia tidak berani untuk terus bertarung. Dia meledak dengan energi dan menyerbu ke samping. Kemampuan Luming telah melampaui imajinasinya. Dia hanya berada di tingkat ketujuh alam Raja Surgawi namun dia begitu kuat. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Secara khusus, tubuh fisik Luming seperti binatang suci purba. Dia sangat kuat dan tidak dapat dikalahkan. Bocah, aku masih terluka, jadi aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Saat aku kembali, itu akan menjadi hari kematianmu. Dan EBSCP, lari, teriak pemuda berkulit hijau itu dan berlari cepat ke depan.
Dia baru saja pulih ke tahap pertama alam Dewa Surgawi. Ketika dia pulih ke tahap ketiga alam Dewa Surgawi, dia bisa membunuh Lu Ming dengan satu tamparan. Kau ingin pergi? Apakah aku mengizinkanmu? Ayo pergi, Lu Ming berkata dengan dingin. Dia melangkah maju beberapa langkah dan langsung menyusul remaja berkulit hijau itu. Kau ingin membunuhku. Meskipun kau sedikit lebih kuat dariku, kau ingin membunuhku. Bermimpilah. Remaja berkulit hijau itu meraung. Memang benar bahwa kemampuan Lu Ming berada di atas dirinya dan dia bisa menekannya. Namun, menekan dan membunuh adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Dia bertekad melarikan diri dan Lu Ming tidak dapat membunuhnya. Benarkah begitu? Namun, Lu Ming mencibir. Kemudian, sebuah lonceng muncul di atas kepalanya. Itulah asal-muasal keahlian rahasia, lonceng kejahatan surgawi. Ding ling ling, lonceng kejahatan surgawi berbunyi, dan serangan tak terlihat menyelimuti pemuda berkulit hijau itu. Ini serangan jiwa, dan EBSCP, tubuh pemuda berkulit hijau itu bergetar, dan gerakannya tanpa sadar terhenti saat wajahnya memerah. Tidak bagus. Serangan jiwa. Anak ini punya dua keterampilan rahasia asal. Dan EBSCP, pemuda berkulit hijau itu meraung dalam hatinya. Dia sangat cemas dan ingin melawan dengan sekuat tenaga, tetapi sudah terlambat. Bayangan kaki membesar tak terhingga di depannya dan menghantam wajahnya dengan kejam. Jiwanya telah terpengaruh oleh lonceng kejahatan surgawi, dan kekuatan surgawinya telah terhenti di celah ini. Dia tidak punya cara untuk membela diri. Wah, kaki Lu Ming mendarat di wajah remaja berkulit hijau itu. Remaja itu menjerit kesakitan dan tubuhnya terlempar keluar. Separuh kepalanya meledak dan dia terluka parah. Melarikan diri, melarikan diri, melarikan diri. Dan EBSCP, pemuda berkulit hijau itu masih hidup. Ia meledak dalam kegilaan, mencoba melarikan diri. Tetapi, ding ling ling, lonceng kejahatan surgawi berdentang lagi. Dia diserang dan merasakan sakit yang tajam. Jiwanya bukanlah harta karun tanpa kekuatan pertahanan, tetapi masih belum mampu sepenuhnya memblokir serangan lonceng kejahatan surgawi. Itu sangat terpengaruh. Tidak, remaja berkulit hijau itu berteriak ketakutan. Saat berikutnya, serangan mengerikan menghantam kepalanya lagi. Kali ini, kepalanya meledak dan jiwanya hancur oleh energi yang dahsyat itu. Remaja berkulit hijau itu telah terjatuh. Di langit, Lu Ming menghela napas panjang lega dan segera membubarkan lonceng kejahatan surgawi dan sepatu bot pemadam angin. Mengendalikan dua teknik rahasia asal pada saat yang sama menghabiskan terlalu banyak kekuatan suci. Dan EBSCP, meskipun ia dapat mengendalikan 11 jenis kekuatan surgawi, ia hanya berada di tingkat ketujuh dari alam Raja Surgawi. Ia telah menggunakan dua keterampilan rahasia asal pada saat yang sama, tetapi setelah hanya beberapa serangan, kekuatan surgawinya hampir habis. Untungnya, pihak lain hanya satu orang. Jika ada beberapa orang, Lu Ming tidak akan berani menggunakannya dengan cara seperti itu. Ah, aku harus pulih dari cederaku secepatnya. Aku kangen rumus kuantitas. Lu Ming mendesah. Di masa lalu, dengan rumus kuantitas, dia dapat menyimpan kekuatan Sen terlebih dahulu dan tidak takut kehabisan kekuatan Sen. Dia dapat menggunakannya sebanyak yang dia inginkan. Sekarang kamu tahu betapa hebatnya aku. Kamu harus menjilatku di masa depan. Di lautan kesadarannya, seni simbol kuantitas mendengus dingin, penuh kebanggaan. Lu Ming tersenyum pahit. Pada saat ini, orang-orang dari Blood Dragon Hall dan Black Dragon Family semuanya tercengang. Mereka menatap Lu Ming dengan kaget. Seorang ahli dewa surgawi yang mengerikan benar-benar dibunuh oleh Lu Ming. Mengerikan, terlalu mengerikan. Pada saat ini, Lu Ming tampaknya telah menjadi dewa, seolah-olah dia adalah reinkarnasi dari naga surgawi kuno. Mereka baru bereaksi setelah waktu yang lama. Terutama mereka yang berasal dari Aula Naga Darah. Wajah mereka pucat dan mereka gemetar ketakutan. Mereka takut Lu Ming akan membunuh mereka karena marah. Adapun melarikan diri, mereka tidak berani melakukannya. Tidakkah mereka melihat bahwa keberadaan alam dewa-dewa yang mengerikan telah terbunuh? Kemana mereka bisa lari? Mereka hanya bisa menonton dengan ngeri dan menunggu keputusan Lu Ming. Lu, senior. Pada saat itu, Danzu terbang mendekat dan menangkupkan tinjunya ke arah Lu Ming sambil tergagap. Dia merasa bahwa Lu Ming seharusnya adalah seorang ahli senior dari planet induk klan naga.
Dia tidak muda lagi tetapi dia memiliki teknik untuk mempertahankan penampilan awet mudanya, itulah sebabnya dia masih sangat muda. Danzu, kamu dan aku seumuran. Jangan panggil aku senior. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Sekitar usia yang sama. Pikiran Danzu agak kacau saat dia berkata, Lu, saudara Lu, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang dari Aula Naga Darah ini? Pandangan Lu Ming beralih kepada orang-orang dari Aula Naga Darah. Orang-orang yang tersisa dari Blood Dragon Hall gemetar dan jantung mereka berdetak lebih cepat. Mereka tahu bahwa saat yang akan menentukan nasib mereka akan segera tiba. Kalian, mengapa kalian berpihak pada orang itu sekarang? Lu Ming bertanya. Yang ia maksud adalah remaja berkulit hijau. Belum lama ini, pihak lain tiba-tiba turun. Meskipun kami tahu bahwa dia adalah orang luar, kekuatan pihak lain terlalu kuat, mencapai alam dewa surgawi. Bahkan Master Aula kami ditekan olehnya dalam satu gerakan dan hanya bisa menyerah. Seorang tetua dari Aula Naga Darah berkata dengan berani. Oh, baiklah. Lu Ming mengangguk dan berkata, kalian akan mengikuti keluarga naga hitam di masa depan. Jika kalian bekerja sama dengan mereka dan membantuku, aku bisa menyelamatkan nyawa kalian. Terima kasih banyak karena tidak membunuhku. Terima kasih banyak. Dia tidak menyangka bahwa Aula Naga Darah akan menyerah dan tunduk secara langsung. Ini di luar dugaan Lu Ming. Dia tidak menyangka semuanya akan berjalan begitu mulus. Dia mengira pihak lain akan melawan. Bab 3596, Ras Burung Nasar yang Berapi-api. Dan EBSP, sebenarnya, ini adalah hal yang wajar. Pemuda berkulit hijau itu adalah orang luar, jadi mereka tidak punya pilihan selain bergantung padanya. Namun, di mata mereka, Lu Ming berasal dari planet induk klan naga. Terlebih lagi, dia sangat kuat. Lebih baik mencari perlindungan dengan seseorang dari planet induk klan naga daripada dengan orang luar. Karena itu, mereka setuju tanpa ragu-ragu. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah merapikan medan perang. Lu Ming tidak tinggal lama. Ia kembali ke kamarnya dan duduk bersila, mengedarkan kitab suci 1000 Dao Semesta. Ki surgawi antara langit dan bumi berkumpul dengan cepat dan diserap oleh Lu Ming. Kekuatan surgawi di inti bintang Lu Ming dengan cepat terisi. Lu Ming mengakhiri kultivasinya ketika kekuatan sucinya dipulihkan ke puncaknya. Aku penasaran bagaimana keadaan orang-orang yang datang dari luar. Baiklah, mari kita lihat giok Dewa Mimpi. Saat memikirkan hal ini, Lu Ming mengeluarkan giok Dewa Ilusi dan memasuki area publik di ruang ilusi. Itu bisa digunakan. Mata Lu Ming berbinar. Giok surgawi ilusi layak disempurnakan oleh Istana Surgawi Ilusi. Itu benar-benar menakjubkan. Bahkan segel naga 10.000 tidak dapat menghalanginya, dan masih mampu mengirimkan pesan. Ketika Lu Ming pertama kali datang, dia mengira bahwa giok surgawi yang ilusi itu tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, dia tidak mengeluarkannya untuk digunakan. Namun, area publik benar-benar sunyi. Hanya sedikit orang yang bertanya tentang situasi memasuki planet induk klan naga. Jelas bahwa orang-orang ini tidak memasuki planet induk klan naga, tetapi tidak ada yang menjawab. Tidak seorang pun keluar untuk menjelaskan situasi internal planet induk ras naga. Mungkinkah tidak banyak orang yang memasuki planet induk klan naga dan semuanya mati? Lu Ming merenung, tetapi segera menggelengkan kepalanya. Ini tidak mungkin. Ketika melihat pemuda berkulit hijau itu, Lu Ming tahu bahwa tidak mungkin semua orang yang datang sudah mati. Dan EBSP, meskipun pemuda berkulit hijau itu adalah kesayangan surga, kekuatannya hanya rata-rata, dan dia tidak dilahirkan dalam ras besar. Banyak dari orang-orang kesayangan surga dalam daftar 10.000 klan di tanah yang tak ternoda itu mungkin lebih kuat daripada pemuda berkulit hijau itu. Jika pemuda berkulit hijau itu bisa memasuki planet induk suku naga, maka banyak orang lain pasti sudah memasuki planet induk suku naga. Akan tetapi, tidak seorang pun berbicara di area publik. Lu Ming menduga bahwa orang-orang ini tidak berbicara dengan sengaja. Ada dua alasan. Yang pertama adalah saat dia masuk, dia terluka oleh segel 10.000 naga. Dia belum pulih, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan tidak ingin mengungkap lokasinya. Lagi pula, ada begitu banyak kekuatan di alam semesta purba, dan banyak dari mereka yang saling bermusuhan. Jika Anda mengungkapkan lokasi Anda mungkin menjadi sasaran orang lain, yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, tidak seorang pun berbicara sebelum lukanya pulih. Yang kedua adalah,
seperti Luming, ia telah memperoleh situs warisan. Ia dapat memperoleh peluang besar di situs warisan tersebut. Tentu saja, ini tidak dapat dikatakan. Akan lebih baik untuk menyimpannya dan menikmatinya secara perlahan. Luming berspekulasi bahwa setelah beberapa waktu, ketika semua orang telah pulih sepenuhnya dari cedera mereka, area publik akan menjadi ramai. Pada saat itu, Luming akan dapat memperoleh banyak informasi dari sana. Luming menyimpan batu giok dewa mimpi itu dan berjalan keluar ruangan. Pada saat ini, medan perang yang disebabkan oleh pertempuran sebelumnya telah dibersihkan. Kakak Lu, Danzu berjalan mendekat dan menangkupkan tinjunya. Saudara Danzu, Luming punya sesuatu yang ingin dia minta bantuanmu. Kata Luming, saudara Lu, tolong bicara. Danzu akan melakukan yang terbaik. Kata Mizou, saya ingin meminta keluarga naga hitam untuk membantu saya menemukan 2 orang. Saat berbicara, Luming mengeluarkan 2 jimat giok dan memasukkan kekuatan surgawi ke dalamnya. Seketika, 2 sosok muncul. Kedua sosok tersebut adalah Qiu Yue dan Xie Nianxing. Luming ingin keluarga naga hitam membantunya mencari tahu di mana Qiu Yue dan Xie Nianxing berada. Ini juga alasan mengapa dia berpura-pura menjadi penduduk asli planet asal suku naga. Dia bisa menggunakan penduduk asli untuk menemukan Qiu Yue dan Xie Nianxing. Planet induk ras naga sangat besar dan tak terbatas. Selain itu, tekanan di sini sangat kuat dan kecepatan terbangnya sangat lambat. Terlalu sulit untuk menemukan seseorang sendirian. Tidak diragukan lagi itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Dengan bantuan penduduk asli di planet induk ras naga, jauh lebih mudah untuk menemukan mereka. Saudara Lu, jangan khawatir. Keluarga naga hitam akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya. Chen Zhu mengangguk. Juga, selama periode waktu ini, lakukan beberapa pertanyaan tentang situasi di area sekitar dan lihat apa yang terjadi pada faksi lain. Kata Luming, tentu, tak masalah. Danzu mengangguk berulang kali. Dia benar-benar terpikat oleh kemampuan Luming. Terlebih lagi, Luming adalah penduduk asli planet asal suku naga. Menurutnya, Luming pastilah seorang jenius yang tak tertandingi di planet asal suku naga. Saat Luming mengaktifkan darah sucinya, dia memancarkan kekuatan naga kuno, yang membuat mereka semakin hormat. Setelah menyerahkan 2 jimat giok kepada Danzu, Luming kembali ke kamarnya dan mengambil obat ajaib. Ia menelannya dalam satu tegukan dan mulai memurnikannya. Yang terpenting sekarang adalah memulihkan kultivasinya sesegera mungkin. Hanya ketika kultivasinya pulih sepenuhnya, dia akan memiliki cukup kepercayaan diri. Kekuatan hidup yang kuat dalam obat surgawi mengalir deras ke tubuh Luming dan kemudian ke 11 inti bintangnya untuk memulihkannya. Setelah memurnikan satu obat dewa, Luming mengeluarkan satu lagi. Bagaimanapun, Luming telah memperoleh hampir 200 ramuan dewa di lembah naga hitam. Ada cukup obat ajaib untuk dimakan. Waktu berlalu hari demi hari. 10 hari berlalu dengan cepat. Dalam 10 hari, Luming telah memurnikan lusinan ramuan suci. Dengan bantuan kekuatan hidup yang kuat, tingkat kultivasi Luming pulih dengan cepat. Raja Dewa tingkat ke-8 dan ke-9. Meskipun, semakin mendekati akhir, pemulihannya akan semakin lambat, tetapi dalam waktu 10 hari, kultivasi Luming masih pulih hingga batas alam Raja Surgawi tingkat ke-9. Dia hanya selangkah lagi untuk dapat pulih ke alam Dewa Surgawi. Permukaan 11 inti bintang menjadi halus kembali. Retakannya sangat sedikit, hanya beberapa saja. Selama beberapa retakan ini diperbaiki sepenuhnya, kultivasi Luming akan dikembalikan ke alam Dewa Surgawi tingkat pertama. Lebih cepat dari yang kukira. Aku akan bisa pulih dengan selamat paling lama dalam 10 hari. Katanya. Luming memperlihatkan senyum tipis. Cederanya sangat serius, terutama jika ada masalah dengan inti bintangnya. Sangat sulit untuk disembuhkan. Namun, lingkungan kultivasi di planet induk klan naga terlalu bagus. Meski begitu, Luming mengira ia akan membutuhkan setidaknya 2 tahun untuk pulih. Namun, dengan obat ajaib ini, Luming dapat mempersingkat waktu pemulihan hingga 1 bulan. Ini sungguh luar biasa. Tentu saja, langkah terakhir perbaikan juga merupakan yang paling sulit. Luming memperkirakan akan memakan waktu sekitar 10 hari. Ia mengambil obat surgawi dan terus menyempurnakannya. Pada saat ini, 2 sosok tengah mendekati keluarga naga hitam dengan kecepatan yang amat tinggi.
Mereka adalah dua pemuda dengan ekspresi angkuh di wajah mereka. Mereka mengenakan baju besi merah menyala, dan di baju besi mereka, ada api yang berkobar. Suhunya sangat mengejutkan, dan udaranya sangat panas. Keluarga naga hitam hampir tiba. Keluarga naga hitam juga menguasai relik yang disebut lembah naga hitam. Itu adalah relik tanpa pemilik. Hehe, klan Zhao yang berapi-api harus menguasai lembah naga hitam. Reruntuhan di planet induk ras naga sungguh menakjubkan. Ramuan-ramuan suci ada di mana-mana dan ada banyak sekali peluang. Berkultivasi di sini 100 kali lebih cepat daripada berkultivasi di tanah suci ras Zhao kita yang berapi-api. Haha, planet induk ras naga lahir di awal dunia. Selain itu, planet itu telah disegel selama bertahun-tahun. Begitu planet itu bangkit, tentu saja akan mengejutkan. Kedua pemuda itu mengobrol. Bab 3597 mengambil kesempatan untuk naik. Kedua pemuda dari klan Zhao yang berapi-api itu mengobrol sambil terbang. Tak lama kemudian, mereka tiba di wilayah keluarga naga hitam. Siapa di sana? Berhenti. Dengan teriakan keras beberapa sosok muncul dan menghalangi dua pemuda dari ras Zhao yang berapi-api. Figur-figur ini berasal dari Aula Naga Darah. Aula Naga Darah telah ditundukkan oleh Lu Ming dan sekarang bekerja sama dengan keluarga naga hitam. Sebagian ahli Aula Naga Darah menjaga keluarga naga hitam. Ketika mereka melihat pemuda dari ras Hauta, mereka tentu saja muncul untuk menghentikannya. Kamu dari keluarga naga hitam. Seorang pemuda dari ras Vulture yang berapi-api bertanya. Bisa dibilang begitu. Seorang pria kekar dari Blood Dragon Hall menjawab. Bagus sekali. Kembalilah dan suruh mereka menyerahkan lembah naga hitam dan menyerah. Kemudian, mereka akan membantu kita, klan Zhao yang berapi-api. Jika mereka melakukannya, keluarga naga hitam akan hidup. Seorang pemuda dari ras Vulture yang berapi-api berkata dengan dingin. Kalau tidak, kita semua akan musnah. Pemuda lain dari ras Vulture yang berapi-api menambahkan. Kemudian, dua pemuda dari ras Zhao yang berapi-api memancarkan aura yang mengejutkan. Aura yang bergejolak itu bagaikan kekuatan surga. Ekspresi para ahli Aula Naga Darah berubah dan mereka mundur, menyemburkan darah. Alam Dewa Surgawi. Orang-orang dari Blood Dragon Hall terkejut. Mari kita kembali dan sampaikan pesannya. Seorang pemuda dari ras Vulture yang berapi-api melambaikan tangannya dengan santai. Ayo pergi. Beberapa pria kekar dari Aula Naga Darah segera mundur dan kembali ke keluarga naga hitam. Kudengar keluarga naga hitam hanyalah kekuatan kecil. Ahli terkuat hanya berada di tingkat kelima alam Raja Surgawi. Perjalanan ini akan sangat mudah. Benar sekali. Tempat ini tidak dihuni oleh siapapun. Klan kita beruntung. Setelah kita menaklukkan lembah naga hitam, kita akan memiliki dua reruntuhan untuk dijelajahi. Kedua pemuda dari ras Zhao yang berapi-api itu mengobrol santai sambil terus bergerak maju. Tak lama kemudian, mereka tiba di atas keluarga naga hitam. Saat ini, keluarga naga hitam sudah dipenuhi orang. Semua ahli menatap kedua pemuda dari ras Flynn itu. Apa yang orang-orang ini coba lakukan? Jangan bilang kalian masih mau melawan. Seorang pemuda dari ras burung hantu berapi tercengang. Jika mereka benar-benar mencari kematian, aku tidak keberatan membiarkan mereka pergi. Pemuda lainnya dari ras Herring yang berapi-api berkata dengan dingin. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Di bawah, Lu Ming juga mengamati dua pemuda dari ras Zhao yang berapi-api. Sebelumnya, saat dia sedang berkultivasi, dia menerima berita dari Danzu bahwa ada seseorang yang datang ke rumahnya. Lu Ming tidak punya pilihan selain mengakhiri pengasingannya. Sekarang, lembah naga hitam adalah tanah berharga milik Lu Ming. Bagaimana mungkin dia memberikannya kepada orang lain? Siapapun yang ingin memasuki lembah naga hitam akan menjadi musuhnya. Dewa tingkat kedua, Lu Ming menggunakan indera spiritualnya untuk memindai dan menemukan bahwa kedua pemuda ini memiliki kultivasi dewa surgawi tingkat kedua. Ini sedikit rumit, Lu Ming mengerutkan kening. Dan EBSP, dalam kurun waktu ini, tingkat kultivasinya telah pulih ke tingkat ke-9 alam Raja Dewa, membuatnya jauh lebih kuat dibandingkan saat ia bertarung dengan pemuda berkulit hijau. Namun, di alam Dewa Surgawi, perbedaan antara setiap tingkatan juga sangat besar. Raja Surgawi tingkat kedua dapat dengan mudah membunuh Raja Surgawi tingkat pertama. Jika itu adalah Raja Dewa tingkat kedua biasa, Lu Ming tidak perlu khawatir sama sekali. Dengan kekuatan tempurnya saat ini,
dia dapat dengan mudah membunuh mereka. Namun, tidak ada satupun orang yang bisa datang ke sini adalah orang biasa. Mereka semua adalah para jenius dari kekuatan besar. Terutama favorit surga dari daftar 10.000 ras kuno, mereka mungkin bahkan lebih kuat. Dia hanya tidak tahu dari ras mana kedua orang ini berasal. Ledakan. Kedua pemuda dari klan Zhao yang berapi-api itu melepaskan aura mereka tanpa hambatan apapun. Aura dewa tingkat kedua memenuhi langit di atas keluarga naga hitam, menyebabkan seluruh wilayah dipenuhi dengan tekanan yang mengerikan. Orang-orang dari keluarga naga hitam dan aula naga darah merasa seperti sedang membawa gunung besar. Dia bahkan lebih kuat dari pemuda berkulit hijau sebelumnya. Itu orang luar. Wajah orang-orang dan Zhu sangat jelek. Mudah untuk mengetahui bahwa kedua pemuda ini bahkan lebih kuat daripada pemuda berkulit hijau dari 10 hari yang lalu. Bisakah Luming bertarung melawan pihak lain? Serahkan lembah naga hitam, atau kau akan mati. Seorang pemuda dari ras Vulture yang berapi-api berteriak dingin. Niat membunuhnya begitu dingin sehingga membuat wajah orang-orang berubah. Dan Zhu dan yang lainnya terdiam, mata mereka tertuju pada Luming. Menghadapi musuh seperti itu, dia hanya bisa menyerahkannya pada Luming. Mereka tidak berdaya. Kalian orang luar, kan? Kalian dari ras mana? Luming berbicara. Dia akan mencari tahu latar belakang pihak lain terlebih dahulu. Kamu hanya penduduk asli. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan tahu. Seorang pemuda dari ras burung hantu berapi melirik Luming dengan mata bagai kilat. Ceritakan padaku. Aku pernah membaca tentang ras-ras dari luar angkasa di sebuah buku kuno. Kata Luming. Karena kau ingin mendengarnya, maka aku akan memberitahumu. Kami berasal dari ras burung nasar yang berapi-api, ras yang kuat dalam daftar 10.000 ras di tanah yang tak ternoda. Kami adalah salah satu ras teratas di seluruh alam semesta yang tak ternoda, mengerti? Seorang pemuda dari ras Vulture yang berapi-api berkata dengan dingin, wajahnya penuh dengan kebanggaan. Jadi, itu adalah klan Howli. Mereka menduduki peringkat 10.000 dalam daftar 10.000 klan di tanah yang tidak tercemar dan baru saja masuk dalam daftar. Hati Luming tergerak. Dalam mimpi giok dewa, Luming telah melihat pengenalan semua ras dalam daftar 10.000 ras purba. Dia mengerti saat pihak lain menjelaskan. Jadi, kamu dari suku Zhao yang berapi-api. Aku pernah membacanya di buku kuno. Dulunya peringkatnya 10.001. Kamu hanya punya kesempatan untuk naik peringkat setelah suku naga dihancurkan. Kalau tidak, kamu tidak akan memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar 10.000 suku di tanah yang tidak ternoda. Luming berkata sambil tersenyum. Memang, puluhan tahun bintang yang lalu, ketika klan naga berada di puncaknya, klan Zhao yang berapi-api bahkan tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan dalam daftar 10.000 klan di tanah yang tidak ternoda. Kemudian, klan naga dimusnahkan dan kekuatan mereka menurun. Mereka dihapus dari daftar 10.000 klan di tanah yang tidak ternoda, yang memberi kesempatan bagi klan Zhao yang berapi-api untuk bangkit. Bocah, kau cari kematian. Seorang pemuda dari ras Herring yang berapi-api berteriak dingin, memancarkan niat membunuh yang dingin. Orang-orang dari ras Zhao yang berapi-api selalu bangga bahwa mereka adalah salah satu dari 10.000 ras teratas di tanah yang tidak ternoda. Mereka paling membencinya ketika orang lain mengatakan bahwa mereka telah naik pangkat dengan memanfaatkan orang lain. Sekarang, seorang pribumi berani mengatakan itu. Dia sedang mencari kematian. Ledakan. Seorang pemuda dari ras Vulture yang berapi-api melangkah keluar. Api memenuhi langit, dan suhu udara meningkat tajam. Gumpalan api yang mengerikan menyebar dan menyerbu ke arah Luming dan banyak orang dari keluarga naga hitam. Dia ingin mengubah orang-orang ini menjadi abu. Luming melesat ke langit dan melancarkan pukulan. Kekuatan pukulan itu menembus udara dan memadamkan gumpalan api. Raja Dewa tingkat 9. Kedua pemuda ras Vulture yang berapi-api itu sedikit tertegun. Mereka telah menerima berita bahwa orang terkuat di keluarga naga hitam hanya berada di alam God King tingkat kelima. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka benar-benar akan memiliki God King tingkat ke-9. Namun, keduanya segera menampakkan senyum sinis. Jadi bagaimana jika dia berada di alam Raja Dewa tingkat ke-9? Di mata mereka, dia masih merupakan eksistensi yang bisa dipukul sampai mati dengan satu telapak tangan. Bocah, mati saja. Pemuda dari ras burung nasar yang berapi-api yang telah menyerang Luming sebelumnya berteriak dingin dan menamparnya.
Api ungu menutupi telapak tangannya dan suhunya bahkan lebih mengejutkan. Hanya api yang mengerikan ini saja dapat membakar makhluk God King tingkat ke-9 hingga mati. Trik kecil ini tidak cukup. Lu Ming melolong panjang dan mengaktifkan peningkatan kekuatan tempur 5 kali lipat dari formula karakter pertempuran. Kekuatan surgawinya meletus dengan kekuatan penuh. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan kekuatan darah surgawi dan melemparkan pukulan ke arah lawannya. Selain tidak menggunakan jurus rahasia asal, Lu Ming hampir menggunakan seluruh kekuatannya dalam jurus ini. Dia ingin membunuhnya dengan sambaran petir saat dia memandang rendah dirinya. Hati-hati, pemuda lain dari ras burung hantu api merasakan kengerian pukulan Lu Ming. Dia meraung kaget dan marah dan menyerang Lu Ming dengan marah. Bab 3598 Bakat Rasial. Paragon lain dari ras burung hantu api merasakan kekuatan ledakan Lu Ming dan meraung kaget dan marah. Dia menyerang Lu Ming. Dalam prosesnya, tubuhnya tumbuh dengan cepat dan akhirnya berubah menjadi kelabang raksasa yang panjangnya lebih dari 1000 meter. Tubuh kelabang itu diselimuti api, dan dikelilingi oleh cakar-cakar api yang ganas. Setelah berubah menjadi kelabang, cakar berapi di sekitar tubuhnya terbang langsung seperti pedang berapi, menebas Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Lu Ming mengerutkan kening dan mengayunkan tinjunya terus-menerus. Aliran kekuatan tinju meledak dan berbenturan dengan cakar yang menyala-nyala. Ledakan, 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 serangkaian ledakan terdengar. Pemuda pertama dari ras burung hantu berapi juga bereaksi. Dia meraung dan kekuatan dahsyat meledak, menyerbu ke arah Lu Ming dan bertabrakan dengan kekuatan tinjunya. Asyik, tubuh Lu Ming melayang mundur. Sialan, bocah ini menyembunyikan kekuatannya. Pemuda dari ras Zhao yang berapi-api itu berteriak dengan dingin. Dia benar-benar sedikit takut. Dia baru saja meremehkan lawannya. Dia tidak menyangka lawannya begitu kuat. Jika orang kesayangan surga lainnya dari ras burung nasar yang berapi-api tidak bertindak tepat waktu, dia mungkin telah dibunuh oleh lawannya. Setelah rasa takut, muncullah amarah. Amarah yang tak berujung. Bocah, aku akan mencabik-cabikmu. Sang paragon dari ras burung nasar yang berapi-api meraung marah. Tubuhnya mulai berubah menjadi kelabang besar yang menyala-nyala. Ini bukan keterampilan konstitusi rahasia, tetapi tubuh mereka yang sebenarnya. Kedua kelabang api itu menggeliat dan menyerbu ke arah Lu Ming dengan kobaran api yang dahsyat. Cakar tajam mereka berubah menjadi pedang dan menebas Lu Ming, menimbulkan suara siulan yang mengerikan. Ayo, Lu Ming mengepalkan tinjunya di udara dan tombak dewa yang mendominasi muncul. Tombak dewa yang mendominasi secara alami lebih cocok untuk menghadapi dua kesayangan surga dari ras burung nasar yang berapi-api. Ini karena ras burung nasar yang berapi-api adalah tipe dengan kulit tebal dan pertahanan yang kuat. Itu membutuhkan keterampilan rahasia asal yang kuat untuk bekerja. Wus, wus. Tombak dewa tirani itu bergetar dan sinar cahaya tombak meledak keluar, menghantam cakar yang menyala-nyala itu. Lu Ming mengayunkan tombak dewa tiran dan menyingkirkan cakar tajam itu. Kemudian dia menyerang kelabang yang menyala-nyala. Membunuh. Salah satu kelabang yang menyala itu berteriak. Tubuhnya bersinar seperti logam dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi pedang merah menyala, menebas ke arah Lu Ming. Jurus ini mengandung jurus rahasia asal muasal lawan. Lu Ming dapat melihat dengan jelas bahwa teknik rahasia asal lawannya adalah seberkas panas yang menyatu dengan tubuhnya. Kekuatannya sangat mencengangkan. Sungai Tombak Dao. Lu Ming mengayunkan tombaknya dan sungai panjang Dao tombak muncul, bertabrakan dengan tubuh pihak lain. Ledakan, 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 ledakan itu tak henti-hentinya karena kedua belah pihak terus bertukar pukulan. Pada akhirnya, terjadi ledakan dahsyat saat Lu Ming dan kelabang api itu terlempar kembali ratusan mil. Kekuatan yang sangat dahsyat, sungguh kuatnya Fire Raven. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Ini adalah kedua kalinya dia bertarung dengan ras yang ada dalam daftar 10.000 ras kuno. Pertama kali, ada beberapa orang jenius dari suku penyihir. Namun, teknik suku sorcerer itu aneh dan khusus menyerang jiwa. Teknik itu dilawan oleh lonceng kejahatan surgawi milik Lu Ming dan tidak dapat memantulkan kekuatannya sendiri. Ini adalah kedua kalinya Lu Ming bertarung melawan para jenius dari 10.000 ras kuno. Dia akhirnya menyadari betapa kuatnya ras-ras hebat ini. Kekuatan pihak lain sangat mengejutkan, jauh melampaui ras biasa. Paragon dari Sekte Pedang Api Suci jelas bukan tandingan paragon dari ras Hering yang berapi-api ini. Semakin kuat ras tersebut,
semakin menonjol garis keturunan mereka, dan semakin kuat pula kemampuan dan bakat mereka. Ini karena ras tersebut lebih dekat dengan dewa asli. Terutama 10.000 ras kuno teratas, mereka bahkan lebih menakutkan. Misalnya, dalam ras malaikat, ada beberapa malaikat bersayap 8 dan bersayap 10 yang terlahir dengan bakat yang mengejutkan. Garis keturunan mereka kuat, dan mereka tumbuh dengan cepat. Bakat mereka jauh melampaui ras lain, dan kekuatan tempur mereka sangat mengejutkan. Hal ini juga berlaku pada klan naga. Misalnya, naga surgawi bercakar 7 dan naga surgawi bercakar 8 terlahir dengan bakat alami yang luar biasa, apalagi naga surgawi bercakar 9. Mereka hampir tak terkalahkan dalam pertempuran di level yang sama. Bahkan ada beberapa keajaiban tertinggi dari beberapa ras yang terlahir dengan kekuatan surgawi. Lebih jauh lagi, mereka telah membangkitkan gen kekuatan surgawi asal dan terlahir dengan teknik rahasia asal. Bagaimana ini bisa dibandingkan? Ini adalah kekuatan kemampuan bawaan suatu ras. Dua pemuda dari ras Zhao yang berapi-api di depannya tidak begitu menantang surga, tetapi mereka masih jauh lebih kuat daripada ras biasa. Tentu saja, mereka yang bukan ras biasa pasti tidak akan mampu dibandingkan dengan ras-ras kuat tersebut. Ras biasa juga akan melahirkan beberapa jenius yang mengerikan. Dalam sejarah, terdapat catatan-catatan mengenai ras-ras biasa yang bangkit menentang tatanan alam dan bahkan menginjak-injak para jenius terkuat dari 10 ras teratas di bawah kaki mereka. Tentu saja, orang-orang jenius seperti itu sangat langka. Dalam hal kekuatan keseluruhan dan standar favorit surga, ras yang lebih kuat masih lebih kuat. Lu Ming terkejut. Kedua anak sombong dari ras burung hantu berapi itu bahkan lebih terkejut lagi. Lu Ming hanya berada di tingkat ke-9 alam Raja Surgawi, tetapi ia mampu melawan mereka. Itu terlalu mengerikan. Apakah ini suku naga yang suci? Mereka semua telah hancur, dan hanya sedikit yang tersisa yang dapat melahirkan monster seperti itu. Tidak mengherankan bahwa mereka berada di peringkat 5 ras paling menakutkan saat itu. Dua kesayangan surga dari ras burung nasar yang berapi-api memiliki pemikiran yang sama. Namun, hal itu dengan cepat digantikan oleh niat membunuh. Klan naga suci sudah dimusnahkan, jadi bagaimana jika monster lahir? Bunuh saja. Dua kelabang besar itu berubah menjadi dua pedang dan menebas Lu Ming. Sepertinya tidak mudah untuk menghadapinya hanya dengan satu keterampilan rahasia asal. Aku akan menggunakan lebih banyak lagi. Dengan satu pikiran saja, lonceng kejahatan surgawi terbentuk. Ding ling ling. Lonceng kejahatan surgawi berbunyi dan menyerang jiwa laki-laki itu. Serangan jiwa, hati-hati. Kedua kelabang api itu berteriak. Namun, setelah diserang, tubuh mereka masih gemetar. Lu Ming mengambil kesempatan untuk menyerang. Tombak Dewa Tirani itu menusuk ke arah mata salah satu kelabang api. Itu adalah titik lemah lawan, kekuatan pertahanannya lemah. Akan tetapi, tepat saat tombak Dewa Tirani itu hendak menusuknya, kelabang api itu meraung dan memutar tubuhnya, nyaris menghindari serangan itu. Dan EBSP, dengan bunyi dentang, tombak Dewa Tiran menusuk cangkang kepala kelabang api. Kelabang api itu terbang keluar dan cangkangnya ambruk. Darah merembes keluar, tetapi itu bukan masalah besar. Dia bereaksi sangat cepat. Tampaknya pihak lain memiliki harta pertahanan jiwa, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Lu Ming mengerutkan kening. Favorit surga dalam daftar 10.000 klan di tanah yang murni tidak dapat diremehkan. Jelaslah bahwa Lu Ming memiliki harta karun pertahanan jiwa yang sangat misterius. Itulah sebabnya dia dapat bereaksi begitu cepat dan menahan serangan jiwa. Ini adalah hal yang wajar. Daftar 10.000 ras kuno sangatlah kuat. Wajar bagi mereka untuk memiliki beberapa harta pelindung jiwa yang kuat. Di antara 10.000 suku di tanah yang tidak tercemar, suku Wu menghususkan diri dalam berurusan dengan jiwa. Jika suku-suku kuat lainnya tidak memiliki tindakan pertahanan, mereka akan dibantai oleh suku Wu. Membunuh. Bunuh ini. Kedua kelabang api itu meraung dan menerkam Lu Ming, melancarkan serangan yang dahsyat. Bulan lunar. Dengan pikiran Lu Ming, bulan purnama muncul, menyebarkan sinar cahaya yang sangat dingin. Bab 3599, sudah beres, beritanya sudah menyebar. Lu Ming mengeluarkan jurus rahasia asal-usul ketiga, yakni rembulan. Bulan lunar dibangunkan oleh kekuatan dingin yang ekstrim, kekuatan surgawi bulan. Itu dipenuhi dengan kekuatan dingin yang ekstrim dan kekuatan yin yang ekstrim. Adapun klan Zhao yang berapi-api,
mereka dipenuhi dengan api yang mengerikan. Bulan lunar adalah musuh bebuyutan klan Zhao yang berapi-api. Dari bulan purnama, sinar cahaya memancar turun dan jatuh pada dua kelabang api. Seketika, terjadi ledakan berderak, yang merupakan hasil dari benturan dingin dan panas. Sesaat api di tubuh kedua kelabang api itu meredup. Pintu seorang penguasa. Kemudian, dengan pikirannya, Lu Ming mengeluarkan jurus rahasia asal lainnya, pintu dominasi. Dan EBSP, gerbang dewa itu sangat besar, dan ada pusaran di atasnya yang terus berputar. Pusaran itu memancarkan daya hisap yang mengerikan yang menekan kedua kelabang api itu. Sialan, banyak sekali teknik rahasia asal-usul. Kedua kelabang api itu meraung dan meronta dengan hebat, berusaha menerobos serangan dan melepaskan diri dari pengepungan. Sekarang, pedang penghancur kehampaan. Lu Ming melambaikan tangannya, dan pedang void yang hancur itu mengembun dan terbang keluar, menusuk mata salah satu kelabang api. Kedua kelabang api itu diserang oleh lonceng kejahatan surgawi dan pintu penguasa. Tubuh dan jiwa mereka sangat tertekan, dan kecepatan reaksi mereka jauh lebih lambat. Selain itu, pedang void yang hancur itu secepat kilat. Dalam sekejap, pedang itu tiba di depan satu kelabang api. Kelabang api ingin menghindarinya, tetapi sudah terlambat. Pedang penghancur kehampaan itu langsung menembus salah satu matanya. Ah! Kelabang api itu meraung keras. Tubuhnya yang besar meronta-ronta dengan liar, tetapi tidak ada gunanya. Pedang penghancur kehampaan menusuk dan menyebabkan kehancuran yang dahsyat. Pada saat yang sama, Lu Ming melancarkan gerakannya. Ia menusukkan tombaknya dan menusuk mata kelabang api yang lain. Ledakan. Kekuatan dahsyat meledak. Kepala kelabang api meledak dan mati di tempat. Beraninya kau membunuh kesayangan surga dari ras burung nasar yang berapi-api. Kau pribumi, kau pantas mati. Kelabang api lainnya terkejut dengan kejadian ini. Ia meraung dan berlari mundur, mencoba melarikan diri. Namun, Lu Ming tidak membiarkannya lolos. Liang Tua, kekuatan Sen. Lu Ming punya ide. Kemudian, kekuatan surgawi yang kuat dari formula kuantitas melonjak ke dalam tubuh Lu Ming. Kaca. Pada saat ini, Lu Ming sepertinya mendengar suara retakan kecil dari inti bintang yang belum sepenuhnya pulih. Tampaknya retakan itu menjadi lebih besar. Dia belum pulih sepenuhnya. Seperti yang diharapkan, dia tidak bisa menerima kekuatan Sen yang telah dia masukkan dengan gegabah ke dalam formula kuantitas. Akan tetapi, dia tidak peduli lagi pada hal itu sekarang. Ledakan. Pintu dominasi bersinar, dan dari pusaran itu, sebuah tangan besar dengan sisik tebal terentang. Tangan itu seperti tangan iblis, dan mencengkeram ekor kelabang api. Tangan itu meremasnya dengan kuat, dan kelabang api itu menjerit saat ekornya hampir putus. Setelah itu, lonceng kejahatan surgawi berbunyi. Pedang penghancur kehampaan dan Lu Ming membawa tombak dewa yang mendominasi saat mereka menyerang kelabang yang menyala-nyala. Darah Dewa Purba Lu Ming diaktifkan dan dia sangat kuat. Ketika tombak dewa yang mendominasi jatuh, cangkang luar kelabang yang menyala hampir hancur oleh Lu Ming meskipun pertahanannya luar biasa. Seluruh tubuhnya berkedut. Di bawah serangan menjepit berbagai teknik rahasia asal Lu Ming, kelabang api itu sama sekali tidak sebanding. Ia nyaris tidak berhasil memblokir beberapa gerakan dan ditusuk di bagian vital oleh pedang penghancur kehampaan. Ia menjerit kesakitan. Setelah itu, Lu Ming mengayunkan tombak Dewa Tiran dan membunuh kelabang api itu seluruhnya. Setelah membunuh kelabang api dalam satu pukulan, Lu Ming segera menarik beberapa keterampilan rahasia asalnya dan memeriksa situasi inti bintang. Setelah beberapa saat, Lu Ming menghela napas lega. Untungnya, meskipun kekuatan Sen dari formula, kuantitas, telah menyebabkan retakan di inti bintang melebar, retakan itu tidak serius. Paling lama butuh beberapa hari untuk pulih. Baru saat itulah Danzu dan yang lainnya bereaksi. Mereka saling memandang. Mereka sudah mati rasa terhadap kemampuan Lu Ming. Selama kurun waktu ini, Lu Ming telah membawa banyak kejutan bagi mereka. Seolah-olah sekuat apapun musuh, ia akan menghabisi mereka pada akhirnya. Danzu, aku serahkan dua kelabang api ini padamu. Aku akan kembali berkultivasi. Lu Ming mengingatkan Cheng Su. Dia merasakan urgensi. Hal ini karena sebelum kelabang Fire Crow yang terakhir mati, gelabelanya bersinar dan ia mengeluarkan jimat giok. Lu Ming dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah giok Dewa Mimpi. Lu Ming telah mempelajari giok surgawi ilusi sejak lama.
Giok surgawi ilusi memiliki banyak fungsi. Fungsinya sangat luas. Tidak hanya dapat menggantikan jimat giok transmisi suara, tetapi juga dapat menggantikan batu napas bayangan dan menyalin gambar. Lu Ming menduga bahwa pada saat-saat terakhir, kelabang api mengirimkan pesan dan bayangannya. Dalam kasus ini, dia pasti akan menarik lebih banyak lagi kelabang api yang kuat di kemudian hari. Sebagai anggota 10.000 klan di tanah yang tidak ternoda, klan Zhao yang berapi-api memiliki banyak kesayangan surga. Tidak mungkin hanya 2 dari mereka yang datang. Misalnya, ras Holy Sparrow yang menduduki peringkat 9.000-an, telah mengirimkan beberapa ratus orang. Oleh karena itu, ia harus segera pulih ke puncaknya agar dapat menghadapi situasi berikutnya. Lu Ming mendatangi 2 kelabang api itu dan mengambil cincin mereka. Kemudian, dia mengeluarkan 2 jimat giok dari tubuh mereka. Itu memang giok Dewa Mimpi. Kemudian, dia mengabaikannya dan kembali ke kamarnya. Mi Zhou dan yang lainnya dengan cepat mengumpulkan 2 mayat ras Zhao yang berapi-api. Bagi mereka, kedua makhluk ras burung nasar yang berapi-api ini adalah harta yang paling berharga. Jika cangkang ras burung nasar yang berapi-api disempurnakan menjadi baju besi, kekuatan pertahanannya pasti akan luar biasa. Lu Ming kembali ke kamarnya dan mengeluarkan 2 potong batu giok surgawi ilusi untuk dipelajari. Sayangnya, Lu Ming segera kecewa. Karena dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Giok surgawi ilusi semua orang akan terikat pada mereka oleh darah, jadi sepotong giok surgawi ilusi ini akan menjadi satu-satunya yang tersisa. Bahkan jika orang lain mengambilnya, mereka tidak akan dapat menggunakannya. Mereka tidak akan dapat menghapus tanda di atasnya, mereka juga tidak akan dapat membuka giok surgawi ilusi itu. Konon katanya hanya orang-orang di istana surgawi ilusi yang bisa menghapus tanda pada giok surgawi ilusi. Dia menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan 2 potong batu giok surgawi ilusi. Kemudian, dia mengeluarkan obat surgawi dan terus memurnikannya. Di sebelah barat keluarga naga hitam, terdapat wilayah yang sangat luas. Di wilayah ini, terdapat keluarga manusia naga yang disebut keluarga naga emas. Di dalam keluarga naga emas juga terdapat sebuah situs bersejarah peninggalan zaman dahulu yang disebut punggungan naga emas. Akan tetapi saat ini, keluarga naga emas dan punggungan naga emas telah diduduki oleh para ahli dari klan Zhao yang berapi-api. Di sebuah aula yang terletak jauh di dalam keluarga naga emas, sekelompok kesayangan surga dari ras Zhao yang berapi-api berkumpul. Sialan, Wu Feng baru saja mengirim pesan balasan. Mereka terbunuh di keluarga naga hitam. Salah satu teladan ras Vulture yang berapi-api meraung. Menurut tanggapan keluarga naga emas, keluarga naga hitam hanya berada di tingkat kelima alam God King paling tinggi. Bahkan jika mereka telah meningkatkan kekuatan mereka selama kurun waktu ini, mereka tidak akan melampaui tingkat ketujuh alam God King paling tinggi. Bagaimana Wu Feng dan orang lainnya terbunuh? Mungkinkah keluarga naga hitam telah diambil alih oleh ras kuat lainnya? Anggota ras Zhao yang berapi-api lainnya berdiskusi di antara mereka sendiri, dan wajah mereka tampak serius. Jika keluarga naga hitam diduduki oleh ras lain dalam daftar 10.000 ras kuno, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bab 3610 lainnya. Lagi pula, meskipun ras Hoqian menduduki peringkat teratas dari daftar 10.000 ras primitif dan merupakan salah satu ras teratas di alam semesta, mereka hanya berada di posisi terbawah. Ras manapun dalam daftar 10.000 ras kuno lebih kuat dari mereka. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyalahkan nasib buruk mereka jika lawan mereka adalah salah satu ras lain dalam daftar 10.000 ras kuno. Dia bukan dari salah satu dari 10.000 ras kuno. Dia bahkan bukan dari dunia luar. Dia penduduk asli planet asal suku naga. Kata si jenius dari ras Zhao yang berapi-api. Apa? Orang asli. Favorit surga lainnya dari ras Zhao yang berapi-api merasa sulit untuk mempercayainya. Kalian, lihat. Anggota ras burung hantu api mengeluarkan giok dewa ilusi. Giok dewa ilusi bersinar dan sebuah gambar muncul. Sosok dalam gambar itu adalah Lu Ming. Setelah Lu Ming mengaktifkan darah dewa purba, dia sengaja membuat sisik naga tampak persis seperti ras manusia naga. Sesuai dugaan, mereka penduduk asli. Mata anggota ras Vulture yang berapi-api lainnya membelalak lebar. Mereka merasa sulit untuk percaya bahwa ada eksistensi yang begitu kuat di antara penduduk asli planet induk ras naga. Dia dapat membunuh 2 dari mereka yang telah pulih ke tingkat kedua alam dewa surgawi.
Tampaknya kita tidak bisa meremehkan penduduk asli planet induk suku naga. Bagaimanapun, ini adalah planet yang luar biasa. Mungkin saja beberapa jenius yang mengerikan bisa lahir di sini. Favorit surga dari ras Vulture yang berapi-api, yang tampak lebih tenang, mengangguk. Dia hanya penduduk asli. Aku akan membunuhnya. Siapa yang mau ikut denganku? Seorang kesayangan surga yang pemarah dan dari ras burung nasar yang berapi-api berteriak. Tunggu sebentar, seorang pria muda dengan rambut merah menyala panjang berbicara dari atas. Begitu orang itu bicara, semua yang lain terdiam dan menatap ke arah pemuda itu, seakan-akan mereka sangat takut kepadanya. Kita semua terluka ketika memasuki titik lemah, dan kita belum pulih ke kondisi puncak kita. Yang terpenting sekarang adalah menggunakan obat-obatan suci di Golden Dragon Ridge dan lingkungan kultivasi terbaik untuk pulih dari luka-luka kita. Tidak akan terlambat untuk membunuh penduduk asli itu ketika kita telah pulih ke kondisi puncak kita. Kata pemuda berambut merah itu. Yang lainnya semua mengangguk, menandakan bahwa mereka tidak keberatan. Di keluarga naga hitam, Lu Ming terus-menerus memurnikan obat-obatan suci. Luka-lukanya juga pulih dengan cepat. Dalam sekejap mata, 12 hari telah berlalu. Setelah 12 hari berkultivasi, luka-luka Lu Ming akhirnya pulih ke kondisi puncaknya. Retakan pada 11 inti bintang semuanya menghilang tanpa jejak, memancarkan cahaya cemerlang. Kultivasi Lu Ming akhirnya pulih ke alam dewa surgawi tingkat pertama. Saya akhirnya bisa menggunakannya sepuasnya. Lu Ming tersenyum. Setelah pulih ke puncaknya, Lu Ming tidak lagi ragu-ragu saat menyerang. Ke-11 jenis kekuatan surgawi asal dapat meledak sepuasnya. Kekuatan surgawi yang telah disimpan dalam formula kuantitas sejak lama dapat dipasok terus-menerus. Dengan cara ini, kekuatan tempur Lu Ming dapat dilepaskan sepenuhnya. Sudah 12 hari, tapi orang-orang dari ras Zhao yang berapi-api belum datang. Lu Ming merenung. Lu Ming sedikit terkejut. Ia mengira orang-orang dari ras Zhao yang berapi-api akan segera datang untuk membunuhnya. Ia tidak menyangka bahwa mereka tidak datang setelah 12 hari. Tampaknya orang-orang dari ras burung nasar yang berapi-api telah terluka setelah memasuki tempat ini. Itulah sebabnya mereka tidak berani maju. Itu juga bagus. Saatnya untuk memurnikan rumput asal kehidupan. Lu Ming tersenyum dan ramuan suci muncul di telapak tangannya. Rumput asal kehidupan sangat membantu dalam pengembangan faktor kekuatan surgawi. Rumput ini akan membantu kebangkitan keempat, kelima, dan bahkan keenam. Lu Ming ingin melihat seberapa besar bantuannya. Dia menelan rumput vitalitas dalam satu tegukan dan mulai berkultivasi. Kali ini, Lu Ming sedang mengolah faktor kekuatan surgawi asal dari kekuatan surgawi penguasa. Benar saja, begitu dia mulai berkultivasi, Lu Ming merasa bahwa dia telah memahami faktor kekuatan surgawi asal dari kekuatan surgawi penguasa dengan sangat cepat. Awalnya, kekuatan surgawi sang penguasa baru bangkit untuk keempat kalinya. Sekarang, kekuatan itu dengan cepat mendekati kebangkitan kelima. Sehari kemudian, Lu Ming telah menyempurnakan sebatang rumput vitalitas. Lu Ming merasa bahwa tingkat pemahamannya tentang faktor kekuatan surgawi asal dari kekuatan surgawi penguasa telah melonjak. Meskipun dia belum membangkitkannya 5 kali, dia selangkah lebih dekat dengannya. Itu sebanding dengan hasil dari ribuan atau puluhan ribu tahun kultivasinya. Dengan cara ini, aku bisa memurnikan 2 lagi rumput asal kehidupan, dan kekuatan suci penguasa pasti bisa bangkit untuk kelima kalinya. Mata Lu Ming berbinar-binar. Dia memiliki 2 ramuan vitalitas lagi di tangannya. Kecepatan kultivasi ini mengejutkan. Ia telah terbangun untuk keempat kalinya, dan bantuan yang diberikannya masih sangat besar. Jika ini diletakkan di luar, itu pasti akan menjadi harta yang tak tertandingi. Nilainya sulit diperkirakan, dan itu adalah harta yang tidak dapat dibeli bahkan dengan uang. Tepat saat Lu Ming hendak mengeluarkan ramuan kehidupan kedua, matanya tiba-tiba berubah dan dia melihat ke suatu arah. Lu Ming dapat merasakan bahwa lebih dari 10 aura mendekat dengan cepat. Mereka di sini. Sudut bibir Lu Ming sedikit melengkung. Asyik, Lu Ming bergegas keluar dari ruangan, naik ke udara, dan terbang ke arah itu. Dia kemudian berdiri di kehampaan dan menunggu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, 10 sosok muncul di hadapannya. 10 pemuda berbaju merah menyala memancarkan api dengan warna yang berbeda-beda. Jelaslah bahwa mereka adalah ahli dari ras Vulture yang berapi-api. 10 ahli dari ras Zhao yang berapi-api secara alami memperhatikan Lu Ming. Mereka menyebar dan mengelilinginya.
Ini adalah anak yang membunuh Wu Feng. Kepung dia, jangan biarkan dia lolos. Beberapa teriakan terdengar dan aura kekerasan meledak, mengunci Lu Ming di tempatnya. Dewa tingkat ketiga, Lu Ming bergumam. Jelas, ke-10 anggota ras burung nasar api ini telah pulih ke kondisi puncak mereka. Luka-luka mereka telah sembuh total dan mereka telah kembali ke tingkat ketiga alam Raja Surgawi. Nak, beraninya kau membunuh orang-orang dari ras burung nasar yang berapi-api. Baiklah, hari ini, aku akan memberitahumu apa itu penyesalan. Salah satu kesayangan surga dari ras Zhao yang berapi-api berteriak. Membunuh. Lu Ming tidak mau repot-repot membuang napasnya pada pihak lain. Dia melangkah maju dan tombak dewa yang mendominasi muncul, menusuk putra surga yang sombong dari ras burung hantu yang berapi-api. Putra langit yang sombong dari ras burung hantu berapi-api itu terkejut. Dia tidak menyangka Lu Ming akan mengambil inisiatif untuk menyerang mereka ketika mereka dikepung oleh begitu banyak ahli. Dia benar-benar ceroboh. Pada saat kritis itu, kedua tangannya berubah menjadi dua pedang dan menghadang di depannya. Dentang. Tombak dewa yang kejam itu menghantam dua pedang dan mengeluarkan ledakan dahsyat. Paragon ras Vulture yang berapi-api mundur dan hampir muntah darah. Bocah, kalau berani bertindak, bunuh saja dia. Membunuh. Para dewa lain dari ras burung nasar yang berapi-api menjadi marah. Mereka semua berubah menjadi bentuk asli mereka dan kelabang api besar muncul satu demi satu. Mereka mengayunkan pedang mereka dan menyerang Lu Ming. Totalnya ada 10 kelabang api, semuanya adalah eksistensi dewa surgawi tingkat ketiga, kekuatan mereka sangat mengejutkan. Namun, ekspresi Lu Ming tenang. Dengan sebuah pikiran, ia mengaktifkan dua tetes darah dewa purba, satu besar dan satu kecil. Tubuh Lu Ming dipenuhi dengan kekuatan besar. Membunuh. Lu Ming mengeluarkan lolongan panjang. Tombak dewa tirani itu menjadi sangat besar dan menyapu bersih semua cahaya pedang. Kemudian, sepatu bot penghancur angin muncul dan menyatu dengan kaki Lu Ming. Lu Ming melangkah maju dan tombak dewa kelabang api muncul. Dia menusukkan tombak itu ke bawah. Kelabang api itu menghindar dengan tergesa-gesa, menghindari bagian vital kepalanya. Tombak Lu Ming menembus perut kelabang api. Kau tak akan mampu meruntuhkan pertahananku. Kelabang api itu hendak berteriak, tetapi pada saat berikutnya, teriakannya berhenti tiba-tiba. Yang tersisa hanyalah raungan ketakutan. Bab 3601, Situasi di Planet Asal Ras Naga. Wah, tombak Dewa Tirani berhasil menembus pertahanan kelabang api. Tombak itu menembusnya, dan bagian depan dan belakang kelabang itu bersinar terang. Kekuatan dahsyat meledak, dan tubuh kelabang api itu meledak menjadi dua bagian. Ia langsung mati. Lu Ming telah melepaskan kekuatan tombak dewa yang mendominasi setelah memutuskan belenggu tersebut. Selain tidak menggunakan keterampilan rahasia asal lainnya, kekuatan serangan individu Lu Ming hampir mencapai titik maksimal. Dia dengan mudah menerobos pertahanan kelabang api. Meskipun mereka berdua merupakan dewa tingkat ketiga, paragon dari ras Hering yang berapi-api sangat berbakat, dan kekuatan tempurnya lebih kuat dari paragon dari Sekte Pedang Api Suci. Lu Ming bahkan tidak perlu mengaktifkan kekuatan darah Dewa Purba saat menghadapi para tokoh utama dari Sekte Pedang Api Suci. Dia dapat dengan mudah membunuh mereka dengan satu tombak. Saat menghadapi para teladan ras Hering yang berapi-api, Lu Ming mampu membunuh mereka dengan satu tombak setelah mengaktifkan kekuatan darah Dewa Primordial. Dan EBSCP, setelah membunuh seekor kelabang api, tombak itu menyapu dan mengenai kelabang api lainnya. Dengan suara keras, kelabang api itu pun meledak dan mati di tempat. Bagaimana itu mungkin? Sialan, sialan, ini tidak mungkin nyata. 8 kelabang api yang tersisa terkejut dan tidak mempercayai mata mereka. Kekuatan ofensif ras burung nasar yang berapi-api sangat kuat, tetapi kekuatan defensif mereka bahkan lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membungkuk dan kemampuan untuk bergerak. Selain kecepatan mereka yang sedikit lambat, mereka sangat kuat dalam semua aspek lainnya. Namun sekarang, pertahanan yang mereka banggakan bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun dari Lu Ming. Dia menghancurkan salah satu dari mereka dengan satu gerakan. Mereka takut. Pergi, tinggalkan tempat ini. Anak ini jahat. Kembalilah dan bawa semua orang bersamamu. Biarkan Tuan Muda Wu Tian membunuhnya. Ayo pergi. 8 kelabang api yang tersisa ketakutan dan ingin meninggalkan tempat ini. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Bunuh. Lu Ming meraung.
keterampilan rahasia asal lainnya terus muncul di tubuhnya. Dalam sekejap, dia telah menggunakan sedikitnya 7 atau 8 keterampilan rahasia asal. Selain perisai langit yang mendalam dan tanduk naga surgawi yang tak terlupakan, yang merupakan keterampilan rahasia asal jenis dukungan, Lu Ming telah menggunakan semua keterampilan rahasia asal jenis serangan lainnya. Ding ling ling, lonceng kejahatan surgawi bergetar, dan gelombang suara yang menggetarkan jiwa menyebar, menyebabkan 8 kelabang yang menyala-nyala bergetar. Kemudian, pedang penghancur kehampaan, pedang iblis langit, gerbang dominasi, bulan yang sangat yin, matahari yang sangat yang. Segala macam keterampilan rahasia asal diluncurkan. Semua keahlian rahasia asal ini telah dibelenggu, dan saat dilepaskan, kekuatannya sungguh mengejutkan. Aduh! Seekor kelabang api terpotong menjadi 2 oleh bilah iblis langit. Kemudian, kepala kelabang api lainnya tertusuk oleh pedang penghancur kehampaan dan jiwanya pun musnah. Dan EBSP, pada saat yang sama, sebuah tangan raksasa terulur dari gerbang dewa dan menghancurkan seekor kelabang api. Bulan yang sangat yin dan matahari yang sangat yang memancarkan sinar cahaya, mengubah tubuh kedua kelabang api itu menjadi abu. Lu Ming mengayunkan tombak dewa tirani itu secara horizontal dan meledak. Kelabang-kelabang yang menyala itu meledak satu demi satu. Lu Ming mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, 8 kelabang api yang tersisa terbunuh. Faktanya, kelabang api ini bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan giok dewa mimpi dan mengirimkan berita sebelum mereka terbunuh. Senang sekali bisa kembali ke puncak. Lu Ming sangat bersemangat namun dia segera tenang. Meskipun kelabang api tidak dapat menahan satu pukulan pun, Lu Ming tidak akan meremehkan para pahlawan dunia. Suku Zhao yang berapi-api hanya menduduki peringkat 10.000 dalam daftar 10.000 suku di tanah yang tidak ternoda. Meskipun garis keturunan dan bakat mereka kuat, mereka memiliki batas. Namun, ras-ras peringkat atas dalam daftar 10.000 ras kuno memiliki bakat garis keturunan yang luar biasa dan kekuatan tempur yang kuat. Jika kultivasi mereka 2 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming, kemungkinan besar dia tidak akan menjadi tandingan mereka. Misalnya, Yi Bo dari ras manusia bersayap ditekan ke tahap awal alam dewa surgawi tingkat kedua oleh kekuatan naga. Namun, kekuatan tempurnya sangat kuat. Lu Ming harus melepaskan kekuatan penuhnya untuk membunuh orang ini. Orang hanya bisa membayangkan eksistensi macam apa yang ada di 100 teratas, atau bahkan 10 teratas, dari 10.000 ras kuno. Sulit untuk diprediksi. Mungkin, beberapa dari 10 ras teratas dapat bersaing dengan Lu Ming di level yang sama. Wajar saja jika lebih kuat darinya. Garis keturunan dan bakat ras-ras itu terlalu kuat. Jika mereka bertemu secara kebetulan, mereka akan menjadi sangat menakutkan. Selain itu, ras yang lebih lemah tidak bisa diremehkan. Lu Ming bahkan bisa berasal dari dunia kecil. Adalah normal bagi orang seperti Di Jianyi untuk memiliki orang-orang yang tidak normal. Lu Ming menenangkan dirinya dengan sangat cepat. Ia mengumpulkan mayat-mayat ras burung nasar yang berapi-api dan menaruhnya ke dalam cincin penyimpanan. Ia melemparkannya ke Danzu, yang tentu saja membuat Danzu tercengang. Danzu, apakah kamu mendengar berita selama ini? Lu Ming bertanya. Kakak Lu, tidak ada kabar tentang 2 gadis yang kamu sebutkan. Chen Zhu menggelengkan kepalanya. Lu Ming sedikit kecewa, tetapi dia segera pulih. Keluarga naga hitam memiliki tenaga kerja yang terbatas. Tidak mudah untuk mengetahui tentang Qiu Yue dan Xie Nianxing. Namun, saya berhasil mengumpulkan cukup banyak informasi tentang daerah sekitar. Kata Mi Zhou. Beritahu saya, Lu Ming bertanya. Saat ini, area publik di ruang ilusi masih sangat sepi. Lu Ming hanya bisa mengandalkan keluarga naga hitam untuk mendapatkan informasi. Sekarang, sejumlah besar orang luar telah tiba. Selama kurun waktu ini, sosok orang luar telah muncul di 3 benua di planet induk klan naga. Danzu mulai menjelaskan secara rinci. Lu Ming telah mengetahui bahwa ada 3 benua di seluruh planet induk suku naga. Di antara benua-benua besar itu terdapat lautan yang tak berujung. Ketiga benua itu adalah benua naga melonjak, benua Long Yue, dan benua roh naga. Benua tempat keluarga naga hitam berada di sisi tenggara benua naga melonjak. Ketiga benua itu luas dan tak terbatas. Keluarga naga hitam hanya menempati sebagian kecilnya. Ada kekuatan ras manusia naga yang tak terhitung jumlahnya di 3 benua. Selama kurun waktu ini, sejumlah besar orang luar telah tiba.
Mereka sangat kuat dan semuanya adalah eksistensi alam dewa surgawi. Dengan kekuatan mereka yang kuat, mereka mengendalikan berbagai kekuatan di planet induk klan naga kita. Mereka melakukan sesuatu untuk mereka dan membantu mereka mencari harta karun dan obat-obatan surgawi. Selain itu, mereka telah menempati berbagai peninggalan bersejarah dan tanah suci. Menjelang akhir, Danzu menghela napas panjang, ekspresinya jelek. Ras manusia naga di planet induk ras naga telah diperbudak oleh orang luar dan digunakan sebagai budak. Jika bukan karena Lu Ming, keluarga naga hitam akan diperbudak oleh orang luar. Mereka sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kekuatan mereka lebih rendah daripada yang lain, jadi apa yang bisa mereka lakukan? Bukan berarti tidak ada yang melawan. Mereka yang melawan langsung dibunuh. Lu Ming mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Hasil ini sangat normal. Planet induk ras naga telah dihidupkan kembali selama 100 tahun. Tidak hanya reruntuhan dan tanah suci yang berisi obat-obatan suci, tetapi juga ada sejumlah besar obat-obatan suci dan harta karun lainnya di tempat lain. Adalah hal yang biasa bagi orang luar untuk mengendalikan ras manusia naga di planet induk ras naga dan memperbudak orang-orang ini untuk mencari semua jenis harta karun. Kelabang api itu, apakah kalian mendapat kabar? Lu Ming bertanya. Aku sudah menemukannya. Ya, Danzu mengangguk, di sebelah barat keluarga naga hitam kita, dulu ada kekuatan yang disebut keluarga naga emas. Mereka memiliki banyak kelabang api dan menduduki keluarga naga emas.